penetapan tersangka terhadap Del Piero nih Pak, Ya, eh, ya. ini tepat atau enggak Pak yang dilakukan oleh polisi? Saya saya cuma mendapatkan rilis ya, Mm-mm. rilis daripada Polda Metro mengenai alasan mengapa penangkapan, gitu ya. Bahwa itu ditangkap karena kan dianggap menyebarkan hasutan-hasutan untuk anak kecil, untuk itu ikut-ikut ini dan seterusnya. Dan itu pasti Polda Metro sebelum nangkep itu masih melihat dulu Pak itu apa narasi daripada yang disebarkan itu apakah memenuhi unsur apa tidak. Mm-mm. Dan kemarin karena kemudian itu disimpulkan itu sudah memenuhi unsur bahwa itu termasuk di dalam penyebaran hasutan atau ujaran kebencian yang menimbulkan kerusuhan, nah, maka kemudian dilakukanlah penangkapan. Iya, Ya. iya. Nah, kalau itu memang datanya awal sudah cukup, artinya tidak digital rekaman-rekaman itu yang dia sebarkan itu dan kemudian masih dipegang oleh penyidik dan kemudian apa memang itu dijamin asli bahwa rekaman itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang penyebar itu, ya itu ditangkap. Menurut saya itu sudah tepat. Hmm. Mm-mm. Pak Kalau Aryan, itu seandainya itu nanti dianggap melanggar aturan, ya nanti pihak yang bersangkutan bisa mengajukan komplain melalui pra peradilan nanti gitu. iya, iya. Ya. Pak Arianto, untuk penangkapan Mas Del Pedro ini kan berdasarkan jejak digital ya, kalau berdasarkan undang-undang yang Iya, dijerat. buktinya itu pasti jejak Mm-mm. digital. Nah, Ya. untuk apakah akan ada kayak semacam penyebaran dari pihak kepolisian ini loh bukti penangkapannya, karena itu kan yang ditunggu masyarakat dan juga banyak Iya, publik. saya harapkan begitu. Polda Metro transparan menyampaikan pada publik ya. Hmm. Ini loh, kenapa kita tangkap ini karena isinya begini. Silakan tafsirkan. Bisa para ahli undang-undang itu, para ahli hukum, silakan tafsirkan apakah kayak gini ini patut enggak untuk dicegah dengan ditangkap untuk diproses secara peradilan, apa ini termasuk polisi yang terlalu eksesif tindakannya karena memberangus kebebasan orang berekspresi. Itu memang perlu, kalau zaman sekarang ini saya sih menyarankan pada polisi ya, secara transparan sampaikan pada publik supaya Iya. publik yang nanti yang menghakimi. Betul. Bukan sekarang ini kan jadi seakan-akan polisi yang menghakimi mereka itu yang dituduh polisi itu memberangus kebebasan. Nah, sekarang kan padahal polisi sudah nangkap. Nah, ini konsekuensinya kalau saya sih kemarin saya juga Dijelaskan sarankan ya, ini. Pak Arianto Jelaskan ya. ini Iya. Pak, kalau perlu Karena ditayangkan banyak- itu isinya. Kalau perlu ditayangkan isinya ajakan itu kan itu Iya, berupa kayak semacam WA itu. Iya. Wong saya sendiri juga nerima kok WA-nya kok ajakan-ajakan yang sangat Iya. sangat Iya, apa betul. itu istilahnya ya. Iya. Memprovokasi Itu lah biar Pak ya. biar publik ya sangat provokatif dan sangat menimbulkan bahaya yang besar ya. Pak. Saya ya Pak ya, kalau saya pribadi ya menafsirkan ajakan yang provokatif itu ya, itu memang tidak pantas untuk langsung ditangkap ya. Iya. Sepanjang memang itu tidak menimbulkan bahaya yang besar. Iya. Tapi kalau seperti kemarin itu kan provokasinya kan akibatnya kan huru hara kan seperti itu. Tapi banyak Nah ini mestinya masyarakat mestinya Pak itu, Arianto, maaf tak Ya. potong, banyak masyarakat yang menyaksikan penangkapan Del Pedro ini karena belum pernah Ya. diperiksa, kemudian mereka menilai buktinya belum kuat dan Ah, kemudian boleh, sudah boleh, ditetapkan ya, tersangka ini Pak. ya itulah kekeliruan daripada kemarin ya. Tempo hari itu pernah ada suatu perkap polisi yang diterbitkan ya bahwa di mana perkap itu menunjukkan bahwa kalau seorang itu kalau ditangkap harus diperiksa dulu, kan gitu kan, dipanggil dulu, itu ada tuh perkap polisi. Tapi kemudian saya lihat itu sudah dicabut. Karena apa? Karena di dalam KUHP sendiri itu tidak ada larangan itu Pak. Kalau pada seorang yang sudah mempunyai unsur itu ya, seorang pelaku kejahatan dan mempunyai unsur sudah bukti-bukti nyata, nggak ada lagi Pak harus dipanggil kemudian baru ditangkap. Contohnya saja misalkan orang diduga mencuri, ya. Iya. Mencuri sudah ada barangnya ada tempat dia, terus Nggak perlu kemudian itu diperiksa nggak boleh lagi. ditangkap, Iya. harus manggil dulu, Pak. Ya lari dong tuh pencurinya itu. Iya. Betul. Logikanya kan kayak gitu, Iya, gitu. betul. Nah, makanya itu kembali pada ini kita itu pasti disampaikan pada pembelanya mesti kayak gitu, menggunakan alasan seperti itu bahwa ini kliennya sih wong tanpa diperiksa
tanpa di ini langsung ditangkap, tanpa dipanggil, itu kan melanggar daripada undang-undang. Itu saya bilang bukan itu, undang-undangnya bukan mengatur seperti itu. Undang-undangnya itu mengatur ya pada siapapun pelaku kejahatan. Kalau seandainya itu tertangkap tangan terutama ya, itu nggak perlu apa-apa, langsung tangkap bisa. Iya. Itu kan. Tapi yang namanya definisi tertangkap tangan itu apa? Rain or shine, hot or cold, strengthen your immune system with Jabatan ada barang bukti kan. Nah ini dalam hal ini kan barang buktinya itu rekaman apa yang sudah diedarkan itu kan barang bukti. Iya. Kan gitu nggak bisa diingkari kan nggak bisa dicabut itu. Iya, Semua betul. orang bisa baca. Iya, Pak Nah itu Arianto. masalah gitu kan. Iya, Pak Arianto, tapi ini kan banyak publik juga yang membandingkan nih Pak, kan ada kasus yang di demo kemarin ini ada aparat yang melindas driver ojol, kemudian buktinya juga cukup, tapi perlu waktu hampir 20 hari untuk menetapkan tersangka, meskipun sudah ada tersangkanya yang sekarang. Ini dibandingkan dengan kasusnya Del Pedro yang bahkan hanya beberapa hari langsung ditangkap begitu. Itu bagaimana Bapak melihatnya? Maaf Bu, tolong diulangi. Saya soalnya ini di Oke. tempat ramai jadi nggak begitu Iya, jadi ada masyarakat ini membandingkan dengan kasus aparat yang melindas Afan Kurniawan, Pak. Ya, Jadi bagaimana ya. melihat kasus ini? Kalau Karena- yang melindas kemarin kan sudah jelas. Saya juga menyalahkan itu transparan, langsung melakukan tindakan tegas. Apa yang dia sampaikan dan kemarin itu kan sudah. Karena kalau polisi itu kan berlapis itu ya, undang-undang yang untuk menekan polisi itu untuk supaya berbuat baik itu berlapis, nggak seperti orang biasa. Kalau orang biasa kan kalau berbuat jahat itu kan langsung diproses pidana. Iya. Tapi kalau polisi itu berlapis, mulai pertama apakah dia melanggar disiplin apa tidak, melanggar etika apa tidak, dan kemudian melanggar pidana apa tidak. Nah kemarin proses yang paling tepat adalah itu penindakan disiplin itu, dan kemudian kan hari ini sudah disidangkan itu ya. Iya. Ya. Nah, kemudian itu pasti nanti akan disusul dengan pengusutan pidananya karena ada apa? Karena ada orang yang meninggal kan gitu. Ada orang luka atau meninggal itu pasti patut diduga pasti ada pidana. Tinggal nanti dalam pemeriksaan pidana itu akan dibuktikan apakah itu suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan atau kemudian atau kelalaian atau kemudian memang direncanakan atau dengan sengaja. Itu nanti berdasarkan daripada pemeriksaan penyidikan gitu. Itu kira-kira gitu Pak prosesnya. Arianto, Pak Del Pedro ini kalau Pak Arianto nilai ini dalam tanda kutip bisa disebut dalang atau gimana Pak? Kalau nggak salah ya itu kan dituntut menyebar hasutan, Ya. hasutan gitu. Mm, mm, mm. Ya kalau itu istilahnya kalau dalang itu kan ada istilah dalam kan. Saya kira kalau ini ya, kalau dia hanya menyebarkan hasutan itu yang disasar adalah tindak pidananya itu, Pak. Gitu. Tetapi kalau kita ngomong masalah dalang, itu yang apa? Yang kita sebut-sebut sebagai sekarang ini dalang itu adalah orang yang aktor ya, yang merekayasa lah supaya ini terjadi kerusuhan. Misalnya dia mendanai orang-orang supaya turun ke lapangan dan kemudian berbuat anarkis, bakar dan sebagainya. Itu termasuk dalang. Iya, gitu. iya. Ini Pak salah satu mungkin Pak ya. Kalau itu bukan salah satunya Pak, itu dia menyebarkan ujaran kebencian. Ujaran kebencian atau hasutan. Itu hasutan yang berbuat yang tidak apa, tapi dalihnya kan menyampaikan menyalurkan aspirasi rakyat kan gitu kan. Betul. Nah kalau bunyinya itu seperti yang dihasut itu yang datang itu kemudian bakar, ngerusak, itu kan namanya kan bukan aspirasi Pak. Contoh ya Pak ya, suatu yang berupa ajaran kebencian. Ayo besok kita rame-rame beruduk DPR itu, kita hancurkan DPR sana, kita kuasai. Itu kan sudah jelas itu anarki itu Pak, ujaran itu berbuat anarki. Apalagi yang ketangkep di sana tuh di Samarinda itu, anak-anak umur 8 tahun, 9 tahun kita kan ditanya sama polisi, apa? Kamu kesini soal apa? Iya, demo. Kenapa? Kalau demo gimana? Bakar. Apa yang dibakar? Gedung. Itu kayak gitu Pak, kenyataan di lapangan gitu loh. Berarti Jadi kita- sini saya ngomong di sini nih ya, saya nyampaikan pada rakyat Pak, jangan terpancing dengan narasi bahwa polisi itu aparat sekarang itu memberangus kebebasan berpendapat. Itu adalah framing kuno Pak yang sudah dipakai oleh
seorang penggerak ataupun dalang itu tadi untuk meruntuhkan moral polisi dan untuk supaya rakyat itu rame-rame menyalahkan polisi terus gitu. Iya, iya. Saya bukan membela polisi yang salah, Pak ya. Kalau polisi yang salah kemarin itu seperti Brimob yang sampai menimbulkan itu ya pasti salah gitu. Tetapi polisi yang lain ya Pak yang bertahan digebukin, dilemparin itu digebukin. Coba lihat tuh Pak. Rekaman-rekaman itu kan banyak sekali Pak, digebukin betul. polisi, dimasukin bom molotov segala itu. Pak Nah Arianto. itulah yang jangan sampai kita tuh adu domba Pak. Iya, itu. iya. Pak Arianto kan Itu. polisi ini kemarin merilis ada beberapa tersangka yang disangkakan ini, salah satunya adalah mengiming-imingi uang. Kemudian ada lagi yang tersangka yang disebut positif narkoba yang membuat mereka berani dan tidak takut gitu Pak dalam aksi kemarin. Iya. Iya itu kan itu ya Pak ya. Polisi sekarang itu hanya mampunya ya untuk menangkis viral-viral yang di lapangan itu selama ini yang ditunjukkan bahwa polisi itu kejam itu dan sebagainya kan gitu. Selalu itu yang sampaikan kalau saya tadi barusan ngomong di Kompas juga gitu kan. Polisi rekodnya kan banyak ini. Justru berbuat kejahatan, mahasiswa lagi sini langsung ditangkepin. Kita membela, kita nggak boleh. Nah, itu kan yang disampaikan itu Pak ya. Iya. Nah, tapi kemudian tangkapan kita kemarin itu Pak, contohnya aja Pak, tangkapan yang di mana? Di Bandung, di Jogja, di Samarinda. Apa yang ketangkep mereka tuh? Mana yang dari Solo? Yang di Solo kan nggak ada, luar kota semua tuh Pak. Iya. Luar kota semua. Kemudian apa yang ketangkep yang di daerah Bandung? Bawa bom molotov. Apa yang ketangkep di Samarinda tuh anak kecil disuruh bakar. Itu kan jelas itu Pak. Itu kan hasil daripada provokator itu. Iya. Gitu. Pak Bukan menyampaikan kebebasan Iya, berpendapat betul. kan itu. Pak Arianto. Itu. Jadi ini tolong masyarakat sadar lah. Kita tuh lagi diadu domba itu. Iya. Gitu. Pak Arianto, ini kan kalau penangkapan Mas Del Pedro udah pasti ya terkait ajakan untuk berbuat ricuh atau ajakan untuk berbuat anarkis saat demo kemarin melalui media sosial, itu sudah pasti seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan masyarakat mungkin saya gini Bu, maaf Bu ya, sebelum berlanjut itu, saya ingin menegaskan ya, yang kemarin terjadi itu sehingga sekarang kita terjadi kerugian sangat besar ya Bu ya. Iya. Kan berapa itu? 50 miliar itu untuk Polda Jakarta sendiri, belum tempat-tempat lain. Surabaya berapa? Terus korban berapa itu yang luka? Untuk Brimob saja kemarin polisi 48 tuh yang dijenguk oleh Pak itu. Belum lagi yang di wilayah-wilayah sana. Iya. Kan gitu kan, termasuk ojol yang meninggal itu. Itu kemarin adalah apa? Gara-gara penyampaian unjuk rasa yang kemudian ditunggangi oleh tindakan anarkis. Itu yang menimbulkan kerugian kita itu adalah tindakan anarkis. Itu yang disuruh-suruh oleh para penggerak itu. Ini masyarakat harus sadar ini. Jangan kemudian ditumpukan kepada ini kemarin kan karena polisi memberangus kebebasan, akibatnya kayak gini nih, rakyat geram. Bukan itu yang terjadi. Kita tuh lagi diadu domba oleh para penggerak itu. Sehingga kita pakar-pakar pun ya, sekarang berbeda pendapat, saling gontok-gontokan, mengatakan yang ini polisinya sadis lah, yang ini mengatakan ini memang disusupi lah, yang ini mengatakan untuk penyampaian aspirasi yang diberangus. Itu kita diadu-adu. Iya. Nah, sementara ini penggerak itu dengan senang hati karena ketawa-ketawa nih. Syukurlah niat saya tercapai bikin kacau negara ini. Itu kira-kira yang perlu disadari oleh masyarakat gitu loh. Jadi jangan kita tuh saling mencari-cari kesalahan kemudian apa itu. Saya bukan bela polisi ya Bu. Kalau memang ada polisi yang nggak baik di lapangan, itu harus kita tindak gitu. Tetapi saya tidak yakin sekarang ada polisi seperti tadi dinarasikan. Mosok Pak polisi ini sekarang apa? Malah dia ikut-ikut melempar, dia ikut-ikut ini dan sebagainya. Itu polisi gila itu kalau memang ada kayak gitu menurut saya. Iya, karena saya jadi polisi itu 50 tahun Bu. Dan itu mengendalikan huru-hara ini mulai sejak saya jadi Kapolri dulu di lapangan saya. Apal betul dengan apa yang dilakukan oleh para penggerak-penggerak itu di belakang layar itu kayak gitu. Kita diadu domba. Iya, Pak Arianto, saya setuju sih kalau bilang diadu domba ya. Nah, permasalahannya masyarakat nanya nih, siapa dalang di baliknya? Kalau tadi Mas Del Pedro kan gitu, hanya medsos ya. Iya, jadi itu yang sering disampaikan. Apalagi itu Pak, yang sering disampaikan pada para pembela itu. Mana Pak tunjukkan, mana Pak tunjuknya. Ya saya hanya bisa mengatakan ini patut diduga pasti kayak gitu dan itu yakin ada lah Bu.
Buktinya apa ya? Sekarang ketika orang-orang yang ditangkap itu, kemarin yang dari Bandung nggak bisa pulang gara-gara nggak punya duit itu. Iya Pak, saya dibiayai di sana, dikasih duit sama orang, kurang duitnya habis. Kesini suruh ini, dibeli bom molotov dan sebagainya. Kan itu bukti bahwa memang ada yang nyuruh, Bu. Iya. Nah, siapa yang nyuruh? Kita nggak bisa langsung nangkep karena apa? Orang itu ngomong, ya saya nggak ngerti siapa yang nyuruh. Kan kita butuh penyelidikan. Kan gitu, Pak. Iya. Itu contohnya. Jadi kita jangan ditumpukan cuma ngomong doang mengalihkan ini karena itu saya itu menutupi kekejaman polisi itu mengalihkan pada orang penggerak. Kalau memang ada penggeraknya, mana buktinya? Mana kok nggak ditangkap? Itu kan itu yang memang diciptakan oleh seperusuh itu tuh dibikin narasi kayak gitu supaya kita itu tetap keteter gitu ya, tidak dipercaya oleh rakyat sehingga mereka dengan mudahnya menyampaikan rencana-rencana yang mereka ingin ciptakan itu. Itu Bu jadinya. Iya, jadi memang perlu proses ya Pak untuk Ya bro, menangkap kalau untuk menangkap dalangnya. siapapun, siapa intelektual dadarnya itu memang kita patut menduga pasti ada, tapi menangkapnya itu sulit Bu. Iya. Buktinya ya pendemo-pendemo yang dulu-dulu tuh, waktu kita pilpres, kan semua kan pendemo itu kan dibayar oleh orang, Iya. kan sampai sekarang nggak ketemu siapa yang membohir itu. Gitu. Itu kayak gitu, tapi nggak bisa dinafikan bahwa ini kalau memang buktinya ada, ya ditangkap dong. Ya itu kan. Iya. Ya nggak semudah itu. Ini nanti ya dari berapa puluh mata kalau penggerak ya mungkin hanya tidak puluh lah, mungkin belasan gitu ya. Itu saya sampai terakhir nanti kita akan kesulitan menangkap siapa ininya, siapa yang penggeraknya itu. Tetapi orang-orang yang disuruh itu mekanisme itu bisa kita tangkap. Sekarang ada puluhan kan banyak di semua wilayah itu kan berapa 1.200 berapa yang bayaran siapa enggak itu menunjukkan bahwa itu memang sudah ada penggeraknya gitu. Tapi untuk siapa yang menggerakkan sulit untuk dianukan, ditangkap gitu. Iya. Karena kalau untuk membuktikan itu kita harus ada bukti fakta kan. Bukti misalkan transaksinya apa. Kan nggak mungkin transaksinya itu pakai transfer bagi langsung kan. Yang bagi pun terputus-putus. Siapa yang bagi nggak dikenal kan gitu. Itu. Tapi kenyataannya praktek itu ada gitu loh. Jadi jangan kemudian dipojokkan karena kita nggak bisa buktikan siapa penggeraknya, nah itu namanya kita cuma mengada-ada pakai dalih gitu. Itu saya nggak, kalau yang seperti itu kewajiban saya adalah menyampaikan pada rakyat kita itu lagi diadu domba, jangan sampai kita kemakan oleh adu domba itu. Itu aja yang bisa kita lakukan Bu selama ini. Iya. Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Arianto atas waktunya di Trijaya pada pagi hari ini ya Pak. Ya, terima Sehat kasih. selalu, Pak. Mohon Sehat maaf, selalu. ya. Semoga cepat Ya, selesai ya, Pak. mudah-mudahan rakyat sadar lah. Ya, saya sih bukan ingin membela polisi ya, tapi Ya. inilah saya ingin menyampaikan kesadaran pada rakyat. Saya mengcounter nih para penggerak itu sehingga dia tidak enak menari-nari di atas bangkai kita semua ini gitu. Iya, Oke. betul. Baik, terima kasih Pak Arianto. Yo, terima Selamat kasih. pagi. Assalamualaikum. Pagi. Itu